Pertama, dari beberapa masalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau dibaca ulang, baca ulang matanya. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن معصوره لم يكن يخطئ، وأن أكبره لم يكن مسلما، وأن ذلك كله قدر من الله عز وجل. Nah, jadi sudah kita jelaskan di pembahasan pekan lalu tentang petunjuk di surga, dan juga sudah kita jelaskan beberapa hal tentang pembahasan takdir. Pada malam hari ini kita detailkan kalimat per kalimat dari apa yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, sunnatu indana ayyumin ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sunnah di sini kami maksudnya termasuk dari akidah adalah seorang itu beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, yang baiknya maupun yang buruk, khuluhi wa murri, yang manisnya, khuluhi wa murri, yang manisnya maupun yang pahitnya. Nah, ucapan beliau ayyumin ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi ini iktibas dari hadis, dan potongan ini diambil dari hadis yang sahih, diambil dari hadis yang sahih. Nah, adapun khuluhi wa murri ini adalah terdapat dalam hadis yang sahih, terdapat di dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian ucapan beliau wa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, dan dia sekarang ini meyakini bahwa apa saja yang Allah takdirkan untuk menimpanya maka hal itu tidak akan meleset darinya. Wa anna ma asabahu lam yakun liyusibah, dan bahwa apa saja yang Allah takdirkan untuk tidak menimpanya maka hal itu tidak akan mungkin menimpanya. Wa anna dzalika kullahu qadarun min Allah azza wa jalla, dan seorang meyakini bahwasanya hal tersebut seluruhnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasan yang pertama di sini beliau menyebutkan al-qadar, yang qadar. Apa perbedaan al-qadar dan qadar? Ya, sebagian ulama mengatakan al-qadar itu sama dengan qadar, bahwa sinonim dari qadar. Nah, sementara sebagian yang lain mengatakan al-qadar itu adalah atau qadar adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan. Sementara al-qadar adalah apa yang terjadi, apa yang terjadi. Jadi apa yang Allah tuliskan dalam al-mahfuz misalnya, maka ini dinamakan qadar. Sementara ketika terjadinya sesuatu yang Allah tuliskan, ketika dia terjadi, maka itu dinamakan qadar. Dinamakan qadar. Nah, jadi ketika Allah tuliskan bahwa harta ini si fulan, si Muhammad misalnya, ya, semasa hidupnya akan mendapatkan nikmat demikian. Ketika nikmat ini terwujud di dunia, ya,
dia dapatkan, maka ini dinamakan qadar. Ya. Kemudian ulama ini pertanyaan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa sebaliknya, maksudnya al-qadar adalah apa yang dituliskan dalam mahfuz, sementara qadar adalah ketetapan apa yang terjadi, ya, kejadian atau terjadinya takdir yang dituliskan tersebut. Nah, ini tiga pendapat. Jadi para ulama ada yang mengatakan qadar muradif dengan qadar, ada yang mengatakan qadar berbeda dengan al-qadar. Nah, yang mengatakan berbeda ini mereka juga berselisih. Mana yang dituliskan di lauhul mahfuz dan mana yang terjadi di dunia, terjadi di kenyataan. Ada yang mengatakan yang terjadi di kenyataan adalah al-qadar, ada yang mengatakan yang terjadi di kenyataan al-qadar. Dan jadi orang yang mengatakan bahwa al-qadar dan al-qadar itu berbeda, mereka berselisih tentang al-qadar apakah dia yang dituliskan di lauhul mahfuz atau al-qadar yang dituliskan di lauhul mahfuz. Nah, kemudian beliau menyinggung khairihi wa syarrihi. Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Sebenarnya di sini dirinci. Kalau ditinjau dari al-qadar itu perbuatan Allah, maka takdir itu semuanya baik. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyarru laisa ilaih." Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua dalam takdir itu baik. Ya, kalau ditinjau dari Allah. Kenapa? Karena yang buruk pun, yang terjadi, yang buruk itu adalah apa? Baik menurut Allah. Jadi Allah itu menakdirkan sesuatu baik pada dirinya atau baik diri. Karena apa? Hal yang dibalik. Ketika Allah menakdirkan adanya orang yang beriman, perubahan dan beriman, ini baik. Ya, baik pada dirinya. Ketika Allah takdirkan atau menciptakan iblis misalnya, itu apa? Baik juga menurut Allah, tapi diri, bukan pada diri iblis itu yang baik, tapi di balik penciptaan iblis itu baik. Nah, di balik penciptaan iblis atau hikmah penciptaan iblis, di balik penciptaan iblis adalah baik. Ya, kalau berarti dari iblis, maka orang tidak akan berdosa. Dan ketika orang tidak berdosa, tidak ada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bertobat kepada Allah. Ya, maka ketika kita yang iblis, ada yang terjadi dalam dosa gara-gara iblis, kemudian pada terjadi tersebut beristighfar bertobat kepada Allah, di situlah ada hikmah Allah yang menciptakan iblis agar hamba yang terjatuh dalam dosa yang dijerumuskan oleh iblis atau bisa memohon ampun kepada Allah dan istighfar dicintai oleh Allah baik menurut Allah. Allah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah ciptakan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya terjadi kebakaran misalnya gedung, bangunan misalnya, itu baik. Ya, kalau tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti dari sisi akal pun terbukti bahwa di balik musibah ada yang mengambil manfaat di sini. Terbakar gedung misalnya. Ya. Ada pekerjaan untuk jatuh untuk tukang ini. Kemudian bangunan dapat rezeki. Ya kan? Kalau tinggi dari manfaat tentang di balik musibah itu pasti ada. Pasti ada hikmah yang baik. Jadi semua yang Allah takdirkan itu adalah sebaliknya. Nah, kalau tiga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika Allah menciptakan misalnya hewan buas, ya, atau misalnya yang tikus misalnya atau nyamuk, pasti ada hikmah. Semua yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun bukan pada hati yang baik,
Tapi di balik penciptaan, ternyata ketika Allah menciptakan apa? Menciptakan nyamuk misalnya, di sana ada orang yang dapat rezeki gara-gara apa? Nyamuk. Ya, orang yang menjual obat nyamuk misalnya, atau orang yang jual kelapa, misalnya, semuanya baik. Jadi semua baik kalau ditinjau dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun dari sisi makhluk, jika makhluk yang ditakdirkan Allah. Kalau al-maqdur, itu yang ditakdirkan, yaitu yang terjadi. Iya. Yang ditakdirkan itu dari tinjauan makhluk, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang manis, ada yang pahit. Iya. Ketika nikmat diberikan pada makhluk itu rasanya baik dan manis menurut makhluk. Kalau musibah itu rasanya buruk dan pahit menurut makhluk. Nah, jelas ya. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan lain yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu tentang maratibu al-qadar atau arkanul iman bil qadar, rukun-rukun beriman terhadap takdir. Jadi dalam beriman kepada takdir itu ada rukun-rukunnya, ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya dan jenjang-jenjangnya. Nah, yang paling pertama adalah al-ilm. Ketika kita beriman terhadap takdir, harus kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Mengilmui segala sesuatu. Iya. Sebelum terjadinya dan setelah terjadinya. Dan apa? Bahkan apa? Allah sudah mengetahui segala sesuatu setelah terjadinya, sebelum terjadinya, kemudian apa? Bahkan sesuatu yang belum terjadi Allah sudah ketahui. Nah, atau saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Bahkan yang mustahil terjadi pun, seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bagaimana terjadinya. Iya, kadang ada suatu mustahil terjadi, tapi seandainya terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Tahu bagaimana terjadinya. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanuhu an." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu orang kafir dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan di dunia kalau mereka dikembalikan? Ini sudah di akhirat ini. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan di dunia, apa yang mereka lakukan di dunia? La'adu limanuhu an. Mereka akan kembali kepada hal yang mereka dilarang darinya. Jadi kembalinya orang kafir dari akhirat menuju dunia itu mustahil terjadi. Tapi bersamaan dengan itu, seandainya terjadi, Allah sudah tahu bagaimana terjadinya. Bagaimana terjadinya? Yaitu orang kafir itu kalaupun dikembalikan di dunia, mereka tetap kembali kafir lagi. Akan kembali kafir lagi. Jadi perkara yang mustahil terjadi, seandainya terjadi, Allah sudah tahu bagaimana terjadinya. Paham ya? Ini harus kita imani. Al-ilm, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang apa? Sedang terjadi atau yang akan terjadi, bahkan yang mustahil terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Nah, ini jenjang yang paling pertama. Allah mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu yang Allah ketahui. Ya, segala sesuatu yang Allah ilmui berupa apa-apa yang terjadi di alam semesta, itu Allah sudah tuliskan semuanya. Iya. Semua hal yang terjadi, yang akan terjadi di alam semesta, iya, yang dilakukan oleh hamba, oleh makhluk, oleh manusia, jin, ataupun hewan-hewan yang lainnya, ya semuanya makhluk yang ada di alam semesta ini, ya Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang
mereka akan perbuat dari lahir sampai meninggal. Ya, begitu pula misalnya pepohonan, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi padanya dari tumbuh sampai mati dan seterusnya. Allah sudah tahu. Nah, dan ketika Allah sudah mengetahui semua hal itu, Allah tuliskan berdasarkan ilmunya. Jadi penulisan takdir, perhatikan, penulisan takdir itu bertumpu pada ilmu Allah. Bertumpu pada ilmu Allah. Makanya jenjangnya itu harus mengimani ilmu Allah, bahwa Allah mengilmui segala sesuatu. Kemudian setelah itu Allah tuliskan segala sesuatu itu. Nah, Allah tuliskan. Nah, ini banyak disalahpahami oleh orang. Banyak orang mengatakan apa? Menyangka bahwa Allah itu menulis takdir dulu, kemudian menciptakan makhluk dan memaksa makhluk untuk mencocoki takdir yang dia tulis. Hah? Banyak orang yang menyangka seperti itu. Cara apa? Cara penulisan takdir, bahwa Allah menuliskan takdir dulu, kemudian menciptakan makhluk, lalu Allah paksa makhluk untuk mencocoki tulisan yang ada. Nah, ini keliru. Yang benarnya Allah ilmui bahwa Allah akan menciptakan makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan dan seterusnya, dan Allah sudah tahu apa yang mereka perbuat dari lahir sampai mati. Yang diketahui oleh Allah inilah dari lahir sampai meninggal, itulah yang Allah tulis. Perbuatan mereka dari lahir sampai meninggal, itulah yang Allah tulis. Jadi yang tertulis itu bukan Allah tulis sendiri, kemudian Allah paksa makhluk untuk mencocokinya, bukan. Tapi yang tertulis itu adalah perbuatan makhluk itu sendiri. Makanya Allah berfirman di hadits qudsi apa? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Tiada lain, yang tertulis itu adalah amalan kalian. Saya hanya menuliskannya, kata Allah. Saya hanya menuliskannya. Iya. Jadi Allah mengetahui, si Muhammad atau si Zaid misalnya dari lahir sampai meninggal perbuatannya begini-begini rinciannya. Iya. Ini berdasarkan ilmu Allah. Belum tercipta ini Zaid, tapi Allah sudah tahu apa yang dia perbuat. Allah sudah tahu apa yang dia perbuat dari lahir sampai meninggal, rincian perbuatannya. Allah tulis perbuatannya itu. Allah tulis perbuatannya. Setelah itu Allah ciptakan. Zaid. Nah, dan ternyata betul terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Terjadi sebagaimana yang Allah tulis, bahwa Zaid perbuatannya begini. Paham ya? Nah, begitu cara kerja takdir. Bukan Allah tulis takdir di Lauhul Mahfuz lalu Allah paksa makhluknya mencocokinya, tidak. Kalau begini cara kerja takdir itu berarti zalim. Allah zalim. Iya. Ini yang membuat Jabriyah mengatakan bahwa makhluk itu terpaksa gara-gara salah paham terhadap pembahasan takdir. Nah, jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah yang kedua tadi Al-Kitabah. Allah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Nah, Allah tuliskan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Tulisannya ini bertumpu kepada apa yang Allah ilmui sebelumnya. Iya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaik bi khamsina qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina alf sana atau bi khamsina alf sana. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan maqadir al khalaik, takdir semua makhluk, qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sana, sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz tentang takdir apapun yang terjadi yang dilakukan oleh hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, jenjang keimanan kepada takdir adalah al-masyiah. Allah berkehendak. Allah menghendaki semua yang terjadi di alam semesta. Semua yang terjadi di kerajaan Allah itu Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah pasti kehendaki. Nah, karena itu masyhur di tengah orang awam Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun.
apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua yang terjadi di alam semesta ini. Menghendaki semua yang terjadi di alam semesta ini. Nah, tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah kehendaki. Iya. Kemudian yang keempat adalah al-khalq. Setelah Allah kehendaki, maka Allah ciptakan. Allah ciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk. Jadi apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan oleh makhluk itu sudah adalah kehendaki dengan kehendaknya yang umum tadi. Karena Allah kehendaki dulu segala sesuatu, baru Allah ciptakan. Jadi apapun yang diperbuat oleh makhluk, dilakukan oleh makhluk, setelah itu berarti Allah telah kehendaki dengan kehendaknya yang umum. Nah, yang qadim. Nah, jadi al-khalq yang terakhir, al-khalq, penciptaan. Apapun yang Allah lakukan, apapun yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Semua perbuatan makhluk itu Allah yang ciptakan. Allah berfirman apa? Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan. Yang kalian amalkan. Nah, ini pembahasan yang kedua. Kemudian atau yang ketiga, pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam penakdiran. Penakdiran itu ada dua, secara umum ada dua. Ada takdir al-am, ada takdir al-khas. Takdir am itu takdir untuk seluruh makhluk, yang mana yang di Lauhul Mahfuz. Ini takdir am. Yang kedua takdir khas. Nah, takdir khas ini ada tiga. Takdir khas ada berapa? Ada tiga macam. Ada takdir umuri. Ya, takdir khas maksudnya orang per orang. Untuk orang per orang. Ini ada tiga macam. Ada takdir umuri, takdir seumur hidup. Ditakdirkan semenjak dia ada di dalam kandungan ibunya. Nah, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, fa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Ya, perhatikan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Iya, air mani. Setelah itu 40 hari berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Nah, yang menempel di rahim. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Nah, ini sudah berapa bulan? 40 kali 3 berarti 4 bulan. Iya, 40 kali 3 120 berarti 4 bulan. Nah, 4 bulan inilah ditiupkan ruh, diutus malaikat, kemudian malaikat meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah perintahkan malaikat menulis 4 hal. Menulis apanya? Menulis amalannya, menulis ajalnya, menulis rezekinya, menulis apa lagi? Yang keempat, syaqiyun atau sa'id. Syaqiyun apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini sudah dituliskan. Ini namanya takdir umuri. Takdir umuri. Supaya seumur hidupnya. Nah, jadi dia sudah ditentukan dari semenjak di perut ibunya sampai meninggal, ini jalan hidupnya. Ya, orang per orang. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada takdir namanya hauli, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, yufraqu fiha kullu amrin hakim." Ya, perhatikan, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang berberkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami akan memberikan peringatan. Kemudian Allah berfirman, yufraku,
fiha kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu yufraku, itu yufassal, dirinci. Maksudnya dituliskan semua perkara yang bijaksana. Maksudnya di situ ditakdirkan takdir tahunan yang akan terjadi tahun depan itu ditulis di mana? Ditulis di malam Lailatul Qadar. Ini tiap tahun. Tiap tahun. Jelas ini? Tiap tahun yang di malam Lailatul Qadar akan ditulis semua atau segala sesuatu yang akan terjadi di sepanjang tahun sampai malam Lailatul Qadar berikutnya lagi. Paham ya? Ini namanya takdir hauli. Kemudian yang ketiga ada takdir yaumi, takdir harian. Ini takdir harian inilah yang dimaksudkan dengan takdir harian adalah takdir perwujudan takdir. Perwujudan apa? Takdir. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Ya, Allah itu dimintai oleh seluruh yang di langit dan di bumi. Setiap hari dia berada dalam urusan. Dalam urusan kata ahli tafsir, dalam urusan yaitu dia mewujudkan semua apa yang tertulis sebelumnya. Mewujudkan semua yang tertulis sebelumnya. Oh, hari ini si fulan beli mobil, langsung terjadi. Si fulan hari ini dapat ini. Si fulan hari ini dapat ini. Semuanya apa? Diwujudkan di hari itu. Ini namanya takdir yaumi. Allah mewujudkan, merealisasikan semua yang telah tertulis di apa? Takdir yaumi, di takdir umuri, di takdir hauli, di takdir umuri, dan di takdir di Lauhul Mahfuz. Di takdir di Lauhul Mahfuz. Dan di sebagian hadis dikatakan bahwa takdir itu bisa berubah. Di antara hal yang merubah takdir apa? Doa misalnya, atau menyambung silaturahim. Iya. Ini yang dimaksud dengan takdir yang berubah adalah takdir apa? Takdir yaumi dan takdir apa? Takdir hauli. Takdir hauli. Takdir yang tahunan. Iya. Adapun takdir yang ditulis di dalam rahim itu tidak pernah berubah. Begitu pula takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Iya. Nah, jadi yang berubah adalah takdir tahunan dan takdir harian. Itu yang berubah. Nah, kalau ada yang janggal misalnya, ada yang iskal, mengatakan bagaimana berubah padahal sudah ditetapkan. Jawabannya, iya, perubahan itu, perubahan yang terjadi di takdir hauli dan apa? Takdir yaumi dan hauli itu perubahannya juga tertulis di mana? Di takdir umuri dan takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi perubahannya pun sudah tertulis. Paham maksud saya? Jadi ketika si fulan misalnya Allah tetapkan dia umurnya sekian. Kemudian karena dia berdoa memohon-mohon kepada Allah sehingga umurnya berubah menjadi sekian, bertambah misalnya 10 tahun atau 5 tahun misalnya. Perubahan ini, penambahan umurnya ini itu sudah ada di takdir di Lauhul Mahfuz, bentuk perubahannya pun. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada kontradiksi. Tidak ada yang istilahnya takdirnya itu berubah. Dalam artian dicoret kemudian diganti, tidak. Bahkan di Lauhul Mahfuz disebutkan si fulan melakukan ini sehingga umurnya bertambah. Ya, bertambahnya umurnya itulah yang tertulis di takdir yang yang terakhir, takdir yang hauli dan yaumi. Nah, kemudian setelahnya pembahasan yang kelima atau keberapa? Keempat. Adalah tentang pembahasan kelompok sesat
kelompok sesat di permasalahan takdir. Ini sudah kita singgung di pelajaran pekan lalu, bahwa di pembahasan takdir itu ada dua kelompok yang tersesat. Ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Iya, ekstrem kanan adalah Qadariyah. Qadariyah. Mereka terbagi dua. Qadariyah terbagi dua. Ada yang gulah, yang ekstrem. Ada Qadariyah yang mutakhirin. Iya, Qadariyah yang ekstrem, yang gulah, itu Qadariyah yang mengatakan bahwa al-amru unuf. Tidak ada takdir, tidak ada itu penulisan takdir, dan al-amru unuf. Perkara itu unuf. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Jadi sebelum Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah tidak tahu, kata dirinya sendiri. Nah, makhluklah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Ketika hamba melakukan kebaikan, maka itu sejalan dan keinginan Allah, kehendak Allah. Tapi kalau hamba katanya melakukan keburukan, itu tidak sejalan dan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki itu. Ini menurut Qadariyah mutaakhirin. Nah, seperti Mu'tazilah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang semisal dan mereka dalam masalah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Jabriyah. Jabriyah adalah kelompok yang ekstrim kiri. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu tidak memiliki kehendak. Kalau Qadariyah, mereka mengingkari kehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking ekstrimnya menetapkan kehendak untuk makhluk, mereka sampai-sampai menghilangkan kehendak untuk Allah. Ya, kata mereka, Allah tidak menghendaki perbuatan hamba. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Itu Qadariyah. Saking ekstrimnya menetapkan kehendak untuk makhluk sampai-sampai menghilangkan kehendak untuk Allah. Tapi kalau Jabriyah sebaliknya, saking ekstrimnya menetapkan kehendak untuk Allah sampai-sampai dia hilangkan kehendak makhluk. Tidak ada katanya kehendak makhluk. Semua yang terjadi ini, semua yang dilakukan oleh makhluk, itu mereka lakukan dalam keadaan terpaksa. Sebenarnya Allah yang lakukan, kata mereka. Semua yang baik maupun yang buruk, itu Allah yang lakukan. Hamba hanya sebagai alat saja. Ya, alat yang dipakai oleh Allah. Nah, kata mereka, makhluk itu bagikan debu atau bagikan bulu kapas yang ditiup oleh angin. Kemanapun angin itu berhembus, di situ dia mengarah. Di situ dia mengarah. Kata mereka, makhluk itu seperti itu. Makhluk itu seperti itu, terpaksa. Ya. Allah yang menciptakan semuanya. Ketika hamba bermaksiat, sebenarnya Allah yang melakukannya. Sebenarnya Allah yang melakukannya, katanya. Jadi tidak ada kehendak untuk makhluk. Ya. Dan mazhab Qadariyah dan Jabriyah adalah batil. Adapun Qadariyah, ya, dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan secara akli. Secara syar'i kita bantah, Allah telah berfirman Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan. Jadi perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dan Allah juga berfirman, wallahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk amalan makhluk. Iya. Adapun secara akal kita bantah Qadariyah. Kita bantah Qadariyah. Qadariyah kan mengatakan bahwa semua yang Allah semua yang terjadi itu diciptakan, semua perbuatan makhluk itu diciptakan oleh makhluk. Allah tidak menciptakannya. Itu bukan ciptaan Allah. Allah tidak menghendakinya. Iya, kita bantah bahwa kalau kita paham pembahasan takdir itu Allah kehendaki dulu, baru Allah ciptakan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak mungkin Allah menciptakannya. Ya, Allah kehendaki dulu, baru Allah ciptakan. Seandainya Allah tidak menghendakinya, maka Allah tidak menciptakan orangnya, tidak menciptakan makhluknya. Ketika Allah menciptakan makhluknya, maka berarti Allah sudah menghendaki semua yang akan dilakukan oleh orang itu, yang baik maupun buruk, dengan kehendaknya yang umum, kehendaknya yang qadim. Jelas ya? Kemudian kita katakan, bukankah Allah yang menciptakan tubuh makhluk? Ya, pasti dia jawab, iya. Kemudian
Bukankah Allah yang menciptakan keinginannya, iradahnya, dan kekuatannya? Jawabannya iya. Ya. Dan perbuatan makhluk itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan dua hal ini. Ya kan? Dengan irada dan apa? Dengan irada dan kekuatan, kudrah, kemampuan. Seandainya seorang punya kemampuan tapi tidak punya keinginan, tidak akan terjadi perbuatan hamba. Tidak akan terjadi perbuatannya. Ya kan? Begitu pula sebaliknya, ketika ada kemampuan keinginan tapi tidak ada kemampuan, terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Nah, ketika Allah menciptakan tubuh hamba, tubuh makhluk, kemudian Allah menciptakan keinginannya, menciptakan kemampuannya. Berarti semua yang bersumber dari hal-hal ini secara tidak langsung Allah yang menciptakannya. Ya, walaupun hamba yang melakukannya secara langsung. Makanya kata para ulama, ya, perbuatan hamba itu disandarkan kepada Allah khalqan wa ijadan. Allah yang menciptakannya, Allah mengadakannya, karena Allah yang mengadakan alatnya. Alatnya tubuh hamba, keinginannya dan apanya? Kekuatannya. Paham ya? Dan disandarkan kepada hamba kasban. Dia yang melakukan mubasyarah. Dia yang melakukan secara langsung. Nah, paham ya? Kemudian Jabriyah, kita tutup, Jabriyah itu kita bantah dengan syara' dan akli juga. Secara syariat Jabriyah kita katakan Allah berfirman di dalam surah Al-Insan, begitu pula surah At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Ini di surah At-Takwir. Di surah Al-Insan Allah berfirman wa ma tasyauna illa ayasha Allah. Ayatnya? Wa kana Allahu aliman hakimah. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian lakukan, wa ma tasyauna, apapun yang kalian kehendaki, itu sudah Allah kehendaki. Maksudnya kehendak hamba itu berada di atas kehendak Allah. Jadi hamba memiliki kehendak, Allah juga memiliki kehendak. Ini bantahan untuk Jabriyah. Karena orang Jabriyah kan menafikan kehendak hamba. Iya, di surat Takwir, wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Iya. Apapun yang kalian kehendaki, maka sudah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ada kehendak Allah dan ada kehendak hamba. Dan secara akal, semua orang tahu bahwa ketika dia melakukan maksiat, itu kemauan dia, kehendak dia. Ya. Allah tidak memaksanya. Semua orang sadari itu. Ketika dia lakukan sholat atau ketaatan yang lain, begitu pula maksiat, dosa-dosa. Ketika dia lakukan, dia tidak terpaksa. Dia yang mau sendiri. Iya. Orang-orang Jabriyah itu mukabar, mereka itu orang keras kepala dan menentang akal. Iya, karena mereka samakan antara orang yang naik tangga dan orang yang jatuh dari tangga. Kalau orang yang naik tangga itu apa? Ada keinginannya atau bukan? Keinginannya. Kalau jatuh apa? Jatuh itu terpaksa. Mereka katakan semuanya terpaksa. Ini kedunguan yang hakiki. Iya. Orang yang naik tangga beda dengan orang yang turun tangga. Iya. Dan mereka pun kalau terjadi di dunia nyata, kita praktekkan keyakinan mereka, itu mereka akan marah. Ya, seandainya kita tampar mereka, kita tampar, lalu kita katakan, ini terpaksa saya, terpaksa, ini bukan keinginan saya. Dia pasti akan marah. Atau misalnya dizinahi istrinya atau anaknya, putrinya, pasti dia akan marah. Ya. Walaupun orang yang menzinahi berkata saya terpaksa, dia tidak akan terima itu. Ini menunjukkan mereka apa? Mukarbar. Iya, orang yang betul-betul keras kepala dan mu'anid. Mukabir mu'anid. Keras kepala dan bahkan menentang akal yang sehat. Taib. Sudah dulu ada beberapa hal yang seharusnya dibahas, tapi waktu sudah selesai. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.